Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kope Tani. Pada kesempatan ini Kope Tani ingin review ataupun ya bercerita secara langsung vlog, yaitu tentang Kaliandra, yang mana di layar video ini Sobat Tani bisa melihat Kaliandra yang sedang yaitu subur-suburnya, pas bisa untuk dikonsumsi yaitu ternak kita. Di sini ini pas lagi subur-suburnya. Nah, Kaliandra ini Sobat Tani sangat bermanfaat bagi yaitu kebutuhan pakan ternak kita, yang karena Kaliandra itu sendiri bermacam-macam kandungan yang ada di dalam pohonnya. Nah, bicara dengan Kaliandra ataupun bicara tentang Kaliandra Sobat Tani, Kaliandra ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di dataran menengah ke atas, juga bisa tumbuh di dalam yaitu pertanahan yang tandus. Asli dari Kaliandra ini ya dulunya itu adalah dari Meksiko, terus juga ada yang dari Amerika Tengah. Jadi asli awal mulanya seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang berkembang di Indonesia ini banyak sekali, di mana-mana, lebih-lebih di bagian timur ataupun di Jawa Barat juga banyak, hampir tersebar di seluruh hutan-hutan tropis juga ada. Dan ini kalau dulunya kita anggap sebagai rumput atau apa, ligum yang liar ataupun daun-daunan yang liar. Ternyata sekarang ini banyak yang mulai berbudidaya untuk tanaman hewan. Jadi untuk tanaman ternak ataupun peliharaan seperti domba, kambing, juga sapi. Sapi seneng juga nih. Lebih-lebih yang di sini seperti ini sedang subur-suburnya. Di sini Kope Tani ingin sedikit yaitu bercerita tentang Kaliandra. Kalau tadi sudah saya jelaskan dari asalnya, dari Meksiko, juga dari Amerika Tengah, terus bisa ditanam di tanah yang tandus. Bahkan di bekas-bekas tambang itu aja bisa ditanami seperti ini, atau Kaliandra. Terus dia cara berkembangnya mudah sekali Sobat Tani. Kalau tidak dibudidaya ditanam, itu kalau satu kebun itu ada 4, ada 2, 3 gitu ya. Nanti kalau lama-lama dibiarkan bisa penuh, karena dia pada saat buahnya itu tua, ya, buahnya tua itu dia apabila kena panas dia akan pecah sendirinya karena memuai dengan adanya panas itu, dan dia akan meloncat atau meletik ke kanan ke kiri semau dia sendiri, dan dia akan tumbuh. Itu cara berkembangnya. Lain kalau dengan sekarang banyak yang membudidayakan ya, ataupun berbudidaya tentang persiapan pakan ataupun bikin bank pakan yang terbuat dari Kaliandra. Kenapa kok sekarang sudah dibudidaya? Nah, yang namanya legum ataupun dedaunan yang dulunya liar kok sekarang dibudidaya. Ini karena Sobat Tani, karena ya kandungan yang ada pada tumbuhan ini yaitu sangat bermanfaat untuk ternak kita. Pertama yaitu protein kasar ataupun proteinnya itu di antara 20 sampai 25 ya, yang pasnya itu adalah sekitar 22 sampai 24 gitu. Ini melihat situasi dan kondisi tempat ataupun tumbuhnya dia. Kalau suburnya seperti ini pasti ini penuh yaitu proteinnya bisa 24%. Terus serat kasarnya 31%. Jadi Masya Allah ya, untuk sebatas tumbuh-tumbuhan yang dulunya kita kira yaitu tumbuh-tumbuhan liar,
ternyata ya manfaatnya banyak sekali untuk ternak kita. Terus lemak kasarnya itu 3,7% ya. Ya 3,7% kalau tidak salah. Ya masih. Jadi positif 3,7% saya ingat. Terus mineralnya 5,9. Jadi ini memang sudah saya pelajari dan saya informasikan, mungkin ini berguna untuk peternak yang mana dalam memilih yaitu suatu pakan ternak itu tidak hanya banyaknya, tapi enggak begitu banyak, tapi dia kandungannya memang kandungan yang dibutuhkan oleh ternak, sehingganya ternak itu tidak hanya besar perutnya tapi juga besar dari seluruhnya. Ada kalau ternak yang makannya sembarangan, basing, tidak bergizi, itu biasanya ya perutnya aja yang besar, ya di bagian belakangnya lancip, di kaki depan kanan kiri gepeng, itu diakibatkan karena kebutuhan yang dimakan dari ternak itu sendiri kurang tercukupi. Terus yaitu ada kandungan juga lignin, yaitu zat kayunya sebagai penguatnya, yaitu 5%. Terus zat abunya ataupun kandungan abunya itu 8%. Terus kalsiumnya itu ada 1,6 ya, kalau ya 1,6%. Terus juga fosfatnya juga ada, yaitu 0,2%. Nah, dengan kandungan-kandungan yang dimiliki oleh Kaliandra ini, maka pantas sekali kalau sekarang ini sudah dibudidaya. Dan kita lihat ya, ternak-ternak yang diberikan umpan Kaliandra ini, Masya Allah, dia lemu ataupun gemuk-gemuk. Nah, kapan waktunya kita memberikan? Yaitu pada saat seperti ini, daun seperti ini. Nah, ini sudah hampir kembang sobat tani, sudah hampir berbunga. Jadi dedaunan ataupun rumput itu kalau dia bisa berbunga, apabila sudah berbunga dan tua, itu zat-zat yang terkandung di dalam batang ataupun daunnya itu sudah berkurang, dengan yaitu berkurangnya cairannya. Tapi kalau seperti ini sedang memuncaknya. Oleh karena itu ya, saya mengajak untuk kalau kita budidaya pas seperti ini diarit. Nanti nggak lama lagi ini sobat tani, kalau musim hujan ini, musim hujan 1 bulan itu sudah bisa diarit lagi. Jadi kalau musim hujan, kalau musim panas ya itu lebih ya. Kalau lebih kalau kita nanamnya banyak, ini sederetan di sini saya kasih sobat tani sampai ke sana, itu ada yang sudah tinggi-tinggi itu. Nah, itu tinggi-tinggi itu bisa untuk dijadikan bibit. Jadi saya kira ya sampai di sini aja. Ini terus terang aja, kalau dari proteinnya di bawahnya indigo vera, tapi kebanyakan kalau kambing di sekitar OB Tani itu belum tahu yang namanya indigo vera. Tapi kalau Kaliandra semuanya nggak ada yang nggak tahu, maka senang. Tapi kalau sapi sudah banyak yang senang dengan indigo vera. Saya kira cukup di sini. Ini sekedar ya murni apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk peternak Indonesia, sehingganya di dalam memberikan pakannya tidak sembarangan, tidak asal kenyang. Yang di situ tidak usah banyak-banyak, tapi dia proteinnya mencukupi kebutuhan dari ternak itu sendiri, ataupun kandungan-kandungan yang dimakan yaitu mencukupi apa yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk peternak dan petani Indonesia. Wassalam.